Berawal dari pasukan khusus swasta asal Tiongkok yang mendapatkan misi penting untuk melakukan evakuasi warga di kilang minyak milik perusahaan Yotim Oil yang terletak di Baghdad, Irak. Karena sebelumnya, kilang tersebut mendapatkan serangan mendadak dari tentara bayaran yang masih belum diketahui alasan mereka melakukan serangan tersebut. Sesampainya di kilang, pemimpin pasukan bernama Lu Feng disambut oleh kepala Yotim Oil bernama Profesor Cheng yang akan menuntun Lu ke para warga yang akan mereka evakuasi. Sementara itu, di sebuah desa yang tak jauh dari lokasi kilang minyak, kita diperlihatkan seorang tentara bayaran sekaligus mantan anggota Expendable bernama Chris Van Horn dihampiri oleh adiknya bernama Henry yang juga merupakan tentara bayaran. Henry memberikan Chris uang hasil kerjasama mereka setelah menjual senjata kepada tentara Irak. Henry kemudian meminta Chris untuk ikut dalam sebuah misi, di mana Henry dan anak buahnya mendapatkan sebuah tugas untuk menculik beberapa orang yang telah menjual senjata ilegal. Namun, Chris menolak karena ia ingin merawat anak-anak yatim piatu di desa ini. Meskipun begitu, Henry tetap mengingatkan bahwa hadiah misi kali ini sangat besar sehingga Chris bisa menggunakan hadiah tersebut untuk membantu para warga di desa ini. Tidak cuma itu, Henry juga mengungkapkan kalau Chris sudah berubah dan mulai menjauhi pekerjaan ini. Setelah Henry dan pasukannya pergi, Chris didatangi temannya yang bernama Owen. Kedatangan Owen ke sini untuk memperbaiki pompa sumur yang menjadi satu-satunya sumber mata air di desa ini. Namun sayangnya, saat memperbaiki pompa sumur tersebut, Owen menemukan kalau pompanya sudah rusak. Sehingga Chris harus membeli beberapa peralatan yang harganya sangat mahal, yaitu $100.000. Malam harinya, Chris dihampiri oleh ibu-ibu bernama Soraya, yang juga kebingungan untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Melihat Soraya dan warga sekitar terancam kehilangan sumber kehidupan, Chris pun berencana menerima tawaran misi dari Henry. Keesokan harinya, di kilang minyak, Lu dan pasukannya mulai mengangkut para warga dengan menggunakan 11 bus. Dalam evakuasi tersebut, Lu bertemu dengan putrinya bernama Mai yang ternyata bekerja di kilang sebagai peneliti. Di dalam perjalanan, Mai mengungkapkan kekecewaannya terhadap Lu yang lebih mementingkan pekerjaannya daripada ibu dan dirinya. Namun meskipun begitu, Lu sebenarnya sangat menyayangi Mai, tapi karena tugas negara, jadi ia tak mau harus menjalankan tugasnya. Di dalam perjalanan, mereka melewati jalan maut yang sebelumnya menjadi lokasi perang sipil. Lu lalu memutuskan melewati jalan tersebut, karena memang jalan itu adalah satu-satunya jalan menuju ke jalan. Singkat cerita, setelah melewati jalur maut, mereka dikejutkan dengan kemunculan badai pasir. Padahal, BMKG menginfokan kalau hari ini tidak akan terjadi badai pasir. Saat melewati badai itu, tiba-tiba radio komunikasi hilang sinyal dan disusul dengan kemunculan beberapa mobil off-road. Ternyata mereka adalah Chris, Henry, dan para tentara bayaran yang akan menculik beberapa orang dari bus. Chris dan para tentara lalu menyabotase bus nomor 11 dan 8. Mereka juga sempat bertarung dengan anggota pasukan, tetapi berhasil mengalahkannya, termasuk anggota wanita yang untungnya berhasil selamat.
Chris dan pasukannya lalu membawa pergi 2 bus tersebut, sedangkan Lou dan anggota lainnya masih belum mengetahui kalau 2 busnya telah dibajak. Setelah keluar dari badai pasir, Lou baru ngeh kalau 2 busnya telah hilang dan menyadari bahwa badai pasir itu tidak alami. Lou kemudian memutuskan untuk mencari bus yang telah hilang dengan menggunakan helikopter. Tetapi saat hendak pergi, Mai meminta ikut, yang akhirnya Mai pun ikut. Mereka lalu tak sengaja menemukan sumber badai pasir yang ternyata memang dibuat menggunakan mesin jet. Sementara itu, Chris dan Henry memindahkan 4 sandera ke dalam mobil mereka. Di sini, Chris sadar bahwa misi kali ini sangat janggal karena orang yang mereka sandera tidak terlihat seperti penjual senjata, melainkan penjual obat kuat. Singkat cerita, saat mereka membawa sandera tersebut melintasi lembah gurun, mereka ditemukan oleh salah satu anggota Lou bernama Shenwei. Shenwei pun langsung menembaki rombongan Chris dan berhasil meledakkan satu kendaraan. Akan tapi, Chris yang lebih cerdik langsung menghentikan kendaraannya dan menembaki Shenwei secara terus-menerus, sehingga helikopter yang ditumpangi oleh Shenwei hilang kendali lalu jatuh ke pegunungan. Sementara itu, Lou dan Mai tak sengaja menemukan sebuah bus nomor 11 yang ditinggalkan. Di dalam bus tersebut, Lou menemukan beberapa penumpang, tetapi 4 diantaranya telah hilang diculik. Mengetahui hal itu, Lou pun langsung melakukan pencarian ke area perguruan. Henry dan pasukannya kemudian membawa Chris ke markasnya untuk menghadap ke orang yang telah menyewa mereka. Namun sesampainya di sana, Chris dibuat terkejut karena orang yang menyewa jasanya adalah temannya sendiri, yaitu Owen. Owen memberitahu Chris kalau dirinya selama ini telah melakukan transaksi jual beli senjata tanpa sepengetahuan Chris. Namun, yang membuat Chris bingung kenapa Owen menyandera orang dari kilang minyak yang tentu saja tidak ada hubungannya dengan senjata. Owen pun mengungkapkan, yaitu karena alasannya karena ia ingin menyabotase kilang minyak dan menjualnya kepada pembeli gelap. Dan salah satu sandera yang mereka bawa adalah Profesor Cheng, di mana Cheng ini menjadi kunci penyaluran minyak ke kapal pembeli. Very thankful you could make it. Mengetahui hal itu, Chris pun langsung membatalkan misinya. Ia lalu mengajak Henry pergi, tetapi Henry tak mau karena belum dibayar oleh Owen. Owen! Setelah Chris pergi, Owen tiba-tiba menembak mati Henry dan beberapa anak buahnya. Sedangkan 2 anak buah Henry, yaitu Knock dan Morgan, langsung berpihak kepada Owen karena ternyata mereka adalah anak buah Owen sejak awal. Let's go! Saat Chris sedang melakukan perjalanan kembali ke desa, ia ditemukan oleh Lou yang curiga dengan Chris dan memutuskan untuk mengikutinya ke desa. Sesampainya di desa, Lou menemui Chris dan memberitahu kalau orang-orangnya telah hilang di gurun. Namun Chris tidak mau menjawab dan malah pergi ke markas rahasianya untuk mengambil uang, sambil diikuti oleh Lou. Sesampai di sana, Chris dibuat terkejut ketika melihat jasad Henry terkapar di dalam markasnya. Di saat itu juga, Lou datang dan terjadilah duel sengit antara keduanya. Chris yang memiliki tubuh lebih besar dengan mudah melempar Lou ke sana kemari. Tetapi meskipun begitu, Lou memiliki kelincahan yang membuat perduelan mereka terlihat imbang. Chris lalu menuduh Lou sebagai pelaku yang telah membunuh adiknya. Tetapi Lou mengatakan kalau dia tidak membunuh siapapun. Pertarungan keduanya kemudian dihentikan oleh kedatangan militer sipil yang menagih senjata kepada Henry. Namun mereka langsung pergi saat Chris dan Lou tak sengaja melepaskan pemicu granat.
Para militer itu lalu menembaki markas Chris, yang membuat Chris serta Lou terpaksa harus bekerja sama untuk melawan mereka. 162, get him to me! Hey, hurry up! Grenade! 2 daggers! To the pit! Okay. Hey. I put the beer ready! What? Take a look. Setelah para militer itu pergi, Lou dan Chris membuat kesepakatan untuk menemukan orang yang telah membunuh Henry dan menculik orang-orang Lou. Sementara itu, di sisi lain, Owen dan pasukannya membawa Profesor Cheng ke kilang minyak, di mana di sana Owen meminta Cheng untuk memberikan kode akses agar Owen bisa menyalurkan minyaknya ke dermaga. Owen lalu terus memaksa Cheng dengan membunuh sandera lain satu persatu. Awalnya, Cheng masih belum mau memberikan kode aksesnya. Namun saat Owen hendak membunuh sandera terakhir yang merupakan putra Cheng, Cheng pun langsung setuju untuk memberikan kode aksesnya. Namun sayangnya, kode itu berada di dalam tas yang kini dibawa oleh Mai. Putra Cheng bernama Putra kemudian menyarankan Owen untuk melacak nomor telepon Mai. Sementara itu, Chris membawa Lou dan Mai ke desanya, di mana di sana Chris menunjukkan bagaimana dirinya menghibur para anak yatim agar mereka bahagia. No, that's the monkey. What's that? Time for the meal. Yeah. Setelah menghibur anak-anak, Chris dan Lou duduk di luar, di mana Chris memberitahu Lou kalau Mai adalah wanita termantap, tertopcer, tersedap yang pernah ia lihat. Namun, Chris langsung terdiam setelah mengetahui kalau Mai adalah putri Lou. I fight for my family. Di saat itu juga, mereka mendengar suara gonggongan anjing yang menandakan kalau desa mereka sedang disusupi. Dan benar saja, saat Chris dan Lou mengeceknya, mereka menemukan sekelompok anak buah Owen yang sedang mengendap-endap. Chris dan Lou pun mulai menengkel anak buah Owen satu persatu. Where is it? What? Chris dan Lou lalu berpencar, di mana saat Chris menaiki sebuah menara, ia ditembak oleh anak buah Owen. Tetapi untungnya, Chris berhasil menghindar sebelum menara itu runtuh. Keduanya kemudian dikepung oleh Knock dan pasukannya. Namun di saat itu juga, para warga desa mulai berdatangan untuk membantu Chris. Meskipun begitu, Knock tetap tidak menyerah dan malah menantang mereka untuk berperang. Daripada berjatuhan-jatuh korban, Chris pun memberikan tas milik Mai kepada Knock dan membiarkan mereka pergi begitu saja. Keesokan harinya, Mai memberitahu Chris kalau tas itu berisi USB yang memiliki kode akses untuk membuka aliran dari kilang minyak, di mana minyak di dalam perusahaan Yotim mencapai jutaan barel. Mengetahui kalau Owen akan merampas semua minyak, Chris dan Lou pun memutuskan pergi ke sana guna menghentikan Owen. Keduanya lalu pergi menggunakan truk bermesin jet, sedangkan Mai yang tak suka ditinggal memutuskan untuk menyusul mereka dengan mobil warna biru milik Chris secara diam-diam. Sementara itu, Owen sudah kedatangan kapal tangki yang akan menampung semua minyak milik Yotim. Good working. Owen lalu mulai menyuruh Cheng untuk membuka alirannya. Namun sayangnya, Owen harus memerlukan waktu 24 jam untuk menampung semua minyaknya. Gak lama kemudian, Chris dan Lou datang dengan menerobos pertahanan Owen. Keduanya
lalu lanjut menghajar para anak buah Owen. Selagi keduanya bertarung, Owen memutuskan untuk pergi dari kilang dan minta Glock untuk tetap menahan Cheng sampai semua minyak terkuras habis. Chris dan Lou kemudian masuk ke dalam ruang kontrol, di mana keduanya berhadapan dengan Knock yang ahli dalam bela diri. Dalam pertarungan itu, Lou meminta Chris untuk mengejar Owen, sedangkan dirinya akan berduel melawan Knock. Sharp your head. Hey, Knox! Namun sayangnya, Chris terlambat karena Owen berhasil kabur sambil membawa 3 truk minyak. Untungnya, gak lama kemudian datanglah Mai sambil membawa mobil kesayangan Chris. Karena situasi sedang kacau, Chris pun minta Mai untuk mengejar Owen dengan mobil kesayangannya. Selagi Chris dan Mai mengejar Owen, Lou masih adu mekanik dengan Knock, di mana dalam pertarungan itu, Lou menggunakan semprotan sabun untuk menjatuhkan Knock. Namun sayangnya, semprotan itu ucul dan menyebabkan ruangan mereka berada dipenuhi dengan gelembung sabun. Keduanya lalu lanjut berduel. Lou yang memiliki kemampuan seperti Jackie Chan akhirnya berhasil mengalahkan Knock. Sementara itu, Chris dan Mai yang masih mengejar Owen mengalami kecelakaan karena mobil yang ditumpangi mereka tidak cocok di medan yang naik turun seperti ini. Untungnya, sebelum mereka kehilangan Owen, Lou datang membawa truk jet. Ketiganya lalu mengejar Owen dengan truk tersebut. Namun karena tertinggal jauh, Chris pun mengaktifkan mesin jetnya sehingga mereka dapat dengan cepat mencapai Owen. Lou kemudian menabrakkan truknya ke tangki minyak dan menyebabkan 3 truk milik Owen terbalik lalu meledak. Dalam ledakan itu, rekan Owen yaitu Morgan tewas, sedangkan Owen mengalami luka bakar di wajahnya. Owen lalu pergi melarikan diri dengan mobilnya. Hal ini pun memaksa Chris, Lou, dan Mai untuk menghentikan kembali mesin jetnya. Lou kemudian menabrakkan mobil Owen dan menyeretnya ke jurang. Sebelum truk tersebut masuk ke jurang, Lou berhasil mengikat kursi Mai sehingga keduanya berhasil selamat. Sedangkan Owen yang masih di atas tebing tak sengaja terpeleset dan jatuh ke jurang sampai pindah alam. Di sini, Lou dan Mai mengira kalau Chris ikut terbawa truk. Namun gak lama kemudian, Chris tiba-tiba muncul dari bawah tebing dengan keadaan sehat. Keduanya lalu berteriak minta tolong sampai ada angkot yang datang. I have an idea.